Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tidak jemu-jemu, kita semua berkumpul, meluangkan waktu untuk berdoa. Karena ini adalah jam doa hari Jumat, di mana sebagian kita mungkin mengambil waktu untuk doa puasa. Dan malam ini sebelum kita serempak untuk menaikkan doa syafaat, saya rindu membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Allah yang baik. Malam ini kembali kami akan bagikan firman-Mu di ibadah doa. Sucikan, kuduskan hati kami, layakkan kami semua, supaya firman yang ditaburkan mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Segala kuasa iblis roh jahat Tuhan lalukan, sehingga hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Malam ini saya akan sampaikan firman tidak jauh dari hal doa. Bahkan saya akan banyak membacakan ayat untuk meneguhkan Bapak Ibu Saudara semua agar kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Saya berikan judul firman Allah malam ini, doa yang dikabulkan. Setiap manusia, siapapun dia, pasti mau doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Termasuk malam hari ini, saudara yang mendengar firman ini pasti adalah juga orang-orang yang mau doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang rindu dan selalu ingin mengabulkan doa. Namun kadang-kadang kita umatnya inilah yang meragukan pengabulan doa itu. Nah, kita akan baca saja langsung firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hei Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara, kita melihat di sini satu kisah bagaimana Sakaria dia berdoa kepada Tuhan, dan pada akhirnya doanya itu dikabulkan. Sepertinya enak, sepertinya instan. Tapi malam hari ini kita mau lihat bagaimana doa Sakaria ini bisa dikabulkan oleh Tuhan. Karena Sakaria dia seorang yang cinta Tuhan. Dia seorang yang tekun beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat silsilah dari Sakaria itu dia keturunan imam. Elisabet juga keturunan imam. Keturunan imam menikah dengan keturunan imam. Dua-duanya orang-orang yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan. Walau begitu, bukan berarti Sakaria dan Elisabet ini doa sekali langsung dijawab Tuhan. Tidak semua doa langsung dijawab, tapi pasti. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, kita mau melihat rahasia kenapa doa Sakaria dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-7 dari Lukas 1 tadi. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sakaria berdoa bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun. Dari muda sampai lanjut usianya, dia berdoa. Tentu doanya bukan hanya minta anak ya, banyak doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Sebagai imam bahkan dia menjadi wakil umat menyampaikan doa kepada Tuhan.
tentu banyak doa yang sudah dijawab. Tapi ada satu doa yang sampai tua, ya, dia berdoa, belum dijawab Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8 dari Lukas 1, pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah mezbah pembakaran ukupan dan berkata, jangan takut, doamu telah dikabulkan. Nah, rahasia yang pertama, kenapa doa kita pasti dikabulkan? Pasti, buktinya Sakaria. Dia walaupun usianya sudah tua, doa untuk minta anak ini akhirnya dikabulkan. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Karena rupanya dia akan melahirkan seorang yang bernama Yohanes. Dan dia itu nantinya kan pembuka jalan untuk kelahiran Yesus. Jadi apa yang kadang kita pikirkan terlambat, itu bagi Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana di luar pemikiran kita. Yang pasti Sakaria hampir-hampir gak percaya kan, doanya dijawab. Karena sekalipun dia gak dapat anak, dia tidak marah sama Tuhan. Dia tetap melakukan tugasnya sebagai imam. Dia tahu bahwa doa itu berkuasa. Dia tahu orang manusia berdoa bukan sekedar untuk minta kepada Tuhan, tapi supaya hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia tahu istilah bahwa doa adalah nafas orang percaya. Jadi kalau dia gak berdoa, imannya akan menjadi kering, akan mati. Itu sebabnya bukan yang utama apa yang didoakan itu dijawab, tapi Sakaria selalu dan terus berdoa kepada Tuhan. Walau satu doanya itu belum terjawab, dia masih mempercayai bahwa Allah yang dia sembah, dia Allah yang hidup. Dan pada akhirnya doanya dijawab. Sampai-sampai kan dia gak bisa ngomong, karena dia kaget gitu. Mana mungkin, sudah tua. Sampai ketika Yohanes itu lahir, dia belum bisa ngomong. Tapi gak tahu mau dikasih nama siapa. Yang tahu nama itu kan cuma Sakaria. Malaikat Tuhan bilang dia harus kamu kasih nama Yohanes. Dia ngomong Yohanes baru dia bisa ngomong. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu pasti dikabulkan. Tidak pandang bulu apakah dia seorang imam, seorang pendeta, seorang rakyat biasa, seorang raja, siapapun, Buddha kah, kulit hitam, putih, semua doa yang dinaikkan kepada Tuhan akan dikabulkan. Asalkan apa? Yang pasti, yang pertama kita sudah lihat bahwa jangan kita jemu-jemu berdoa. Seperti Yesus pernah memberikan perumpamaan di dalam Lukas 18 ayat 1. Demikianlah kalau kamu berdoa, jangan jemu-jemu. Seperti perumpamaan seorang ibu janda yang ketok-ketok pintu seorang hakim yang lalim. Pada akhirnya ditolong juga. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, rahasia doa dikabulkan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kita harus menjadi umat Tuhan yang selalu tinggal di dalam firman-Nya. Kalau kita tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita, kita memiliki firman, setia merenungkan firman. Ayat ini berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ketiga, kita akan baca Amsal 15 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi kalau mau doa kita didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan, kita harus menjadi orang benar. Di dunia ini gak ada orang benar, tapi bersyukur saudara dan saya dibenarkan oleh darah
Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah dibenarkan oleh Kristus, itu artinya tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Setiap doa kita pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan kita berhenti berdoa. Karena doa adalah nafas orang Kristen. Orang tidak bernafas mati. Demikian pun umat Tuhan, orang percaya. Kita berhenti berdoa, rohani kita akan menjadi kering. Kita tak punya kekuatan. Karena dengan berdoa, kita memiliki kekuatan Allah yang dahsyat, yang ada dalam hidup kita. Bukan itu saja. Dengan berdoa, mungkin saudara gak minta kesembuhan, tapi Tuhan sanggup memberi. Yang penting berdoa saja. Karena Tuhan sanggup memberi apa yang tidak kita pikirkan. Bahkan kadang mungkin hari ini saudara gak bisa berdoa, cuma nyanyi, menyembah saja. Menyembah saja. Tuhan sanggup bikin mujizat. Apa yang saudara tidak pikirkan, Tuhan kasih. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Yang terpenting di sini adalah Tuhan mau ingatkan kita. Doa, jangan berhenti. Terus mendekatkan diri berdoa. Bukankah di dalam Yakobus 5 ayat 16 juga dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat, saudara dibenarkan oleh darah Kristus. Saudara dan saya orang benar. Kalau kita dengan yakin berdoa, penumpangan tangan atas orang sakit, kalau saudara baca ayat selanjutnya, pun akan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Selanjutnya saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di sini saudara, satu keuntungan yang luar biasa, saudara dan saya jadi murid Kristus, anak Tuhan. Kita dibenarkan sehingga doa-doa kita layak naik di hadapan Bapa di surga. Entah itu doa penyembahan, walaupun saudara itu berdoa tidak merangkai puisi indah, cuman mengutarakan isi hati saudara. To the point, apa yang saudara mau, Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita mengucapkan, Tuhan sebelum tahu isi hati kita. Cuma Tuhan itu mau mendengar suara kita. Kita ini kan anaknya, kita ini kan biji matanya, kita ini kan umat yang dikasihi. Nama kita aja dilukis di tangannya. Berharga. Sesuatu yang berharga itu kan ingin terus dilihat. Tuhan itu selalu ingin melihat saudara dan saya, mendengar suara saudara. Itulah sebabnya kita perlu doa tiap hari. Jangan berhenti berdoa. Seperti dalam 1 Tesalonika dikatakan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Karena apa? Kita ini punya poin yang menguntungkan sebagai orang percaya. Kita dibenarkan. Kita punya nama Yesus. Karena firman tadi katakan, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, bukan sekedar tahu ya, memiliki, mengalami Yesus. Karena anak Skewa pun berdoa dalam nama Yesus, doanya gak dijawab, malah iblis yang diusir itu merasui dia, menelanjangi 7 anak Skewa. Tapi kita ini kan orang yang bukan sekedar tahu, tapi mengenal, mengalami, percaya kepada Yesus. Doa yang saudara naikkan pasti dikabulkan. Artinya gak ada waktu yang percuma yang saudara sih beri untuk Tuhan untuk berdoa. Sebab itu sebagai umat percaya, mari jangan kita berhenti berdoa. Kalau kita baca lagi di dalam Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Banyak kali bukan kita berpikir, oh doa saya gak dikabulkan mungkin karena kurang bagus, kata-katanya gak tersusun rapi, atau kurang panjang. Tapi Alkitab jelas memberikan pencerahan, penjelasan kepada kita malam ini.
Justru kita nggak perlu doa bertele-tele. Jangan kita berpikir dengan doa yang bagus, indah, lalu doanya dikabulkan. Yang terpenting adalah hati kita. Tuhan melihat hati. Ya. Seorang anak, karena kita punya Bapa di surga, kita berdoa kepada Bapa di surga. Seorang anak untuk mengungkapkan keperluannya. Apakah dia senang, apakah dia sedang susah, apakah dia sedang bersyukur. Itu kan langsung. Gak perlu pakai pembukaan ini itu. Ya. Misalnya pulang sekolah, aku bersyukur, senang dapat nilai bagus. Kan di dalam doa itu juga seperti itu. Saat kita menghadap kepada Tuhan, itu ada doa syukur. Kita berterima kasih, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita merasakan hati kita terharu akan perbuatan Tuhan. Kita berdoa syukur. Doa syafaat saat kita mendoakan banyak orang. Jadi bukan kata-kata yang indah. Apa yang terpikir, Roh Kudus ingatkan. Mungkin kita berdoa untuk orang tua kita yang ada di kampung. Mungkin kita berdoa untuk anak kita yang sedang bekerja, kuliah atau sekolah. Mungkin kita berdoa untuk pemerintahan. Saudara, Roh Kudus membantu kita, mengingatkan kita. Pikiran kita terbatas. Tapi saat kita ingat lalu doakan. Doakan saja. Tidak perlu merangkai. Maka doa seperti itulah yang menyentuh hati Tuhan. Yang dikabulkan, kata ayat Matius 6 ayat yang ke-7 tadi. Artinya yang terpenting itu sikap hati kita. Kalau kita ada di memimpin doa di umum, ya lebih bagus kalau kata-katanya teratur. Tapi itu kan sudah ada namanya doa memimpin, menaikkan doa bersama. Tapi ketika kita berdoa sendiri ya, kayak Sakaria itu kan doa keperluannya pribadi. Itu gak perlu kita sungkan sama Tuhan. Apapun itu, utarakan kepada Tuhan. Bahkan di dalam Matius 6 ini ayat 8 bagian B dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Tuhan tahu. Malam ini saudara sakit, Tuhan tahu. Kalau ada di antara saudara yang lagi susah, Tuhan pun tahu. Ada dalam pergumulan, Tuhan tahu. Tapi kenapa kita harus berdoa? Itu tadi yang saya katakan. Tuhan mau dengar suara saudara. Tidak perlu takut. Karena bukan hanya Tuhan mau dengar, Tuhan mau memiliki ikatan yang dekat dengan kita. Bagaimana mungkin orang yang gak punya hubungan dekat akan bisa leluasa bercakap? Tuhan kan maunya dekat. Pemasmur aja bilang, hanya dekat anakku, rasa tenang hatiku. Sebetulnya yang butuh Tuhan itu kan kita. Jadi seharusnya kita banyak-banyak bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Kita harus terus berdoa. Selain Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, kita hanya mau mendekatkan hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Makanya kita harus berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena tiap hari kita ini diintip oleh kuasa jahat. Bukan hanya bangun tidur, malam hari pun kuasa iblis itu bekerja siang dan malam, mau mencobai umat Tuhan. Nah, apalagi saat kita ada dalam masalah, dalam pencobaan, dalam pergumulan, itu kesempatan iblis masuk. Tapi saat kita berdoa, dalam Lukas 22 ayat 40 katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa membentengi kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Saat seorang diiming-imingin untuk korupsi mungkin, untuk berbuat jahat, doa itu membentengi kita sehingga kita
tidak jatuh dalam pencobaan. Yang terakhir, saudara, dalam Rom 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara punya Roh Kudus, selain kita berdoa dengan bahasa yang simpel, tidak bertele-tele, Tuhan malah lebih mengabulkan doa kita. Gak perlu takut, khawatir dengan doa yang singkat mungkin, yang tidak pandai. Saat kita berdoa, yang penting kita ungkapkan sama Tuhan. Kita bisa berdoa dalam Roh. Sudah yang bisa berbahasa Roh. Nah, sering saya ingatkan kan, kalau kita nggak tahu mau doa apa, berbahasa Roh saja saudara bisa bahasa Roh. 2-3 menit, ya, atau menyanyi, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, ada kuasa dalam pujian. Saat kita berdoa, menyembah, Roh Kudus hadir. Roh Kudus itulah yang akan membantu kita berdoa. Mungkin saudaranya bisa berkata ya haleluya, bahkan mungkin berkata haleluya aja sesungguhan. Itu Roh Kudus sanggup menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, membantu kita. Dikatakan di sini, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Air mata saudara itu juga berbicara, keluhan-keluhan yang Roh Kudus sanggup menyampaikan kepada Tuhan. Jadi saudara, malam ini apapun keadaan kita, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa kita semua akan tetap hidup. Rohani kita hidup. Banyak berdoa, saudara akan banyak mengalami pertolongan campur tangan Tuhan. Tanpa doa, saudara kita akan rasa kering, jauh dari pimpinan Tuhan, jauh apalagi berkat Tuhan. Sebab itu malam ini, mari kita mau berdoa bersama-sama. Doakan jam-jam ibadah, doakan supaya bangsa kita ini senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, doakan acara Natal kita. Kalau kemarin saya pergi pelayanan di tempat lain di Cipondoh, GPD Cipondoh itu juga sudah dibentuk panitia Natal. Dan saya pun mengimani, kenapa kita bentuk panitia Natal walaupun kita belum tahu merayakan di mana. Tuhan melihat kerinduan kita. Jangan kita kalah oleh masalah. Yang penting kita tetap lakukan bagian kita. Selebihnya Tuhan yang akan atur. Entah itu di luar, entah nanti siapa tahu bisa di tempat ini. Kita nggak tahu besok. Yang penting kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Selebihnya itu Tuhan yang akan bekerja. Juga dalam kehidupan pribadi saudara semua, pergumulan saudara. Yang terpenting bagian kita. Kita doakan. Bekerja dengan baik. Belajar dengan baik. Menjalani hari-hari dengan takut Tuhan. Cinta Tuhan. Selebihnya Tuhan yang berperan di kita. Kalau saudara berdoa untuk sesuatu lalu dapat itu sesuatu itu karena jeripaya saudara, itu biasa, semua orang bisa. Tapi doa itu, sesuatu yang saudara dapat itu melebihi apa yang kita pikirkan. Apa yang kita tidak buat, Tuhan sanggup kasih. Itulah doa. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum saudara berdoa bersama, bersafaat bersama keluarga. Kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Tanamkan selalu dalam hati kami ayat-ayat yang sudah disampaikan tentang doa. Kiranya ini meneguhkan kami untuk tidak jemu berdoa. Baik untuk keluarga, untuk pribadi, untuk pelayanan, untuk bangsa negara, untuk setiap masalah persoalan hidup kami. Bahkan sekalipun mungkin doa kami belum dikabulkan oleh Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya Tuhan punya waktu dan Tuhan tidak pernah salah dalam menjawab setiap doa kami. Bahkan ajar kami untuk sekalipun
doa kami belum didengar Tuhan, kami akan terus berdoa. Karena itu adalah janji-Mu supaya kami tidak jemu-jemu berdoa. Tuhan pasti mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.